Nomor 8. Suatu hari, Alfred dan Jose melakukan prosedur pewarnaan gram terhadap dua jenis bakteri. Alfred melakukan pewarnaan gram terhadap bakteri gram positif berbentuk kokus. Kokus itu artinya bulat ya. Sedangkan Jose melakukan pewarnaan gram terhadap bakteri gram negatif yang berbentuk bacillus atau batang. Di sini kalau kita lihat dari ilustrasi gambarnya, yang bentuknya batang tuh yang ini. Gambar sebelah sini ya. Jadi ini bentuknya batang, sementara gambar yang di kanan itu bentuknya kokus atau bulat-bulat yang ngumpul kayak gini. Berarti yang di sisi kanan ini adalah penelitiannya Alfred, sementara yang di sisi kiri ini adalah penelitiannya Jose. Jadi mereka ini melakukan pewarnaan gram yang tujuannya untuk membedakan bakteri gram negatif dan juga bakteri gram positif. Sini. Sekilas tentang pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Seperti yang kita ketahui, kalau bakteri gram positif itu, dia memiliki dinding sel yang tebal, akan tetapi memiliki satu lapis membran sel saja. Sementara bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang tipis, tetapi punya dua lapis membran sel atau membran plasma. Yang dimana hal ini akan menentukan metode yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri tersebut, khususnya dalam penggunaan antibiotik. Karena beberapa antibiotik itu bekerja dengan cara menghancurkan dinding sel dari bakteri, sehingga sangat efektif digunakan apabila bakterinya tergolong sebagai bakteri gram positif dan kurang efektif atau lebih baik digunakan metode lain apabila bakterinya tergolong sebagai bakteri gram negatif. Karena apabila bakteri gram positif yang dinding selnya tebal dan hanya punya satu lapis membran sel itu, apabila digunakan antibiotik yang menghancurkan dinding sel, maka pertahanannya hanya sisa satu lapis membran sel saja, sementara dinding sel yang tebalnya akan hancur oleh antibiotik tersebut. Sehingga kita perlu membedakan bakterinya gram positif atau negatif dari suatu penyakit. Proses pewarnaan gram itu dimulai dengan memberikan beberapa larutan pada sediaan preparat bakteri yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ini contoh preparatnya ya, gambar di bawah ini. Jadi bakterinya tuh ada di sini, ditaruh di preparatnya. Nah, proses pewarnaan gramnya itu dimulai dari memberikan larutan kristal violet. Jadi pertama-tama dikasih larutan kristal violet yang tujuannya adalah untuk mewarnai dinding sel dari bakteri. Yang dimana dengan pemberian larutan kristal violet ini, dinding sel bakteri tersebut akan terpulas warna ungu. Baik bakteri gram positif maupun gram negatif akan terpulas warna ungu, akan tetapi tentunya warna ungunya akan lebih tebal nampak pada bakteri gram positif karena dia memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif. Kemudian setelah pemberian larutan kristal violet, selanjutnya dilakukan pemberian larutan iodin. Sini larutan iodin yang tujuannya adalah untuk memfiksasi larutan kristal violet atau menguatkan ikatan kristal violet dengan dinding sel. Jadi dia tujuannya untuk menguatkan warna ungu tadi yang menempel pada dinding sel bakteri tersebut. Kalau di larutannya, untuk larutan iodin itu sendiri warnanya sedikit kemerahan atau oranye dan juga tapi tetap tujuannya adalah untuk menguatkan fiksasi atau menguatkan ikatan kristal violet dengan dinding sel dari bakteri. Sehingga tetap bakteri atau sediaannya tersebut akan tetap terpulas warna ungu. Selanjutnya, pemberian larutan alkohol. Jadi larutan alkohol ini digunakan untuk meluruhkan warna pada bakteri gram negatif yang memiliki dinding sel yang tipis. Jadi setelah diberikan larutan kristal violet, kemudian dikuatkan ikatannya dengan iodin, selanjutnya sediaan preparat ini diberikan larutan alkohol. Sehingga apabila bakteri yang ada pada preparat ini tergolong bakteri gram positif, maka alkohol tersebut akan meluruhkan dinding selnya, akan tetapi karena bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal, maka masih tetap terpulas warna ungu. Sementara pada bakteri gram negatif yang fiksasi antara kristal violet dan juga dinding selnya itu lemah, karena dinding selnya itu tipis, dia akan luruh. Karena tidak kuat menahan larutan alkohol ini. Jadi saat pemberian alkohol,
bakteri gram positif akan tetap memiliki pulasan warna ungu pada dinding selnya, sementara pada bakteri gram negatif itu akan menjadi transparan. Dinding selnya yang tipis tersebut akan luruh oleh larutan alkohol ini. Selanjutnya, pemberian warna yang terakhir adalah, atau pemberian larutan terakhir adalah safranin. Safranin ini bertujuan untuk mewarnai bakteri gram negatif. Kenapa bakteri gram negatif? Karena sebelumnya, melalui pemberian alkohol tadi, bakteri gram positif akan tetap terpulas warna ungu, sementara pada bakteri gram negatif akan menjadi transparan karena dinding selnya tipis. Nah, dinding sel yang tipis, yang transparan ini nantinya diberikan larutan, apabila terkena pulasan larutan safranin, itu akan berubah menjadi pink merah. Akan tetapi kalau bakteri gram positif, tentunya tetap pulasannya warna ungu. Jadi untuk hasil akhir dari pewarnaan gram untuk bakteri gram positif itu berwarna ungu, sementara bakteri gram negatif itu berwarna pink kemerahan. Itu sekilas tentang pewarnaan gram. Kita masuk ke pertanyaan. Hasil pengamatan oleh Alfred seharusnya berwarna merah muda atau magenta. Kita lihat Alfred tadi melakukan pewarnaan gram terhadap bakteri gram positif. Gram positif seperti yang udah saya jelaskan tadi, bahwa hasil akhirnya itu terpulas ungu. Kita lihat pertanyaannya, hasil pengamatan oleh Alfred seharusnya berwarna merah muda atau magenta, berarti jelas di sini jawabannya salah. Karena Alfred meneliti bakteri gram positif sehingga seharusnya terpulas warna ungu. Selanjutnya, Jose kemungkinan besar lupa melakukan penambahan alkohol 96% ketika melakukan pewarnaan gram. Kita lihat Jose melakukan pewarnaan gram terhadap bakteri gram negatif. Jadi hasil akhirnya seharusnya berwarna pink muda atau pink merah. Akan tetapi di sini untuk penelitiannya Jose itu justru berwarna ungu. Berarti ada kesalahan dalam langkah-langkahnya, di mana tahapan yang seharusnya meluruhkan warna ungu pada bakteri gram negatif. Jawabannya adalah di alkohol ini. Pemberian alkohol akan meluruhkan warna ungu atau meluruhkan dinding sel pada bakteri gram negatif dan menetapkan fiksasi atau warna ungu pada bakteri gram positif. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa Jose yang hasil akhirnya berwarna ungu itu lupa melakukan penambahan alkohol. Jadi dinding sel pada bakteri gram negatif yang diteliti oleh Jose itu tidak luruh, sehingga dia tetap berwarna ungu. Kristal violetnya tidak luruh. Jadi jawabannya benar, dia lupa melakukan penambahan alkohol. Selanjutnya, jika Alfred dan Jose hanya melupakan penambahan safranin, bakteri yang diamati oleh keduanya akan berwarna ungu. Benar nggak kalau dia lupa nambahin safranin, maka dia akan berwarna ungu? Kita mulai dari Alfred terlebih dahulu. Alfred meneliti bakteri gram positif, sehingga dengan pemberian kristal violet dia akan berwarna ungu, dan dengan pemberian iodin dia akan tetap berwarna ungu atau ikatannya makin kuat. Lalu diberikan alkohol, dia karena gram positif, dinding selnya tebal, dia akan tetap berwarna ungu, dan lupa memberikan safranin, berarti dia tetap stay di warna ungu karena dia merupakan bakteri gram positif, jadi tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya, bakteri yang diamati oleh Jose. Bakteri yang diamati oleh Jose apabila lupa dilakukan penambahan safranin, maka apa warna bakteri yang diamati oleh Jose? Kita lihat. Pertama dari kristal violet. Oh ya, bakteri yang diamati oleh Jose adalah bakteri gram negatif ya. Jadi dengan pemberian kristal violet, dia akan terpulas warna ungu, tetapi agak sedikit pudar karena dinding sel bakteri negatif, gram negatif itu tipis. Kemudian dengan pemberian iodin difiksasi, dikuatkan ikatannya, akan tetapi karena bakteri gram negatif, dinding selnya tipis, ikatannya lemah. Selanjutnya dengan pemberian alkohol, maka bakteri gram negatif tersebut yang diteliti oleh Jose itu akan luruh warnanya atau menjadi transparan, dan di konteks soal ini melupakan safranin, jadi tidak akan sampai ke tahap berwarna pink merah. Jadi dia akan stay atau berakhir di warna transparan.
Jadi kemungkinan apabila hanya melupakan safranin saja, bakteri yang diamati oleh keduanya berwarna ungu itu salah. Untuk Alfred, bakterinya akan tetap berwarna ungu karena dia bakteri gram positif. Sementara kalau Jose, apabila dia hanya melupakan penambahan safranin, maka bakteri yang ditelitinya kemungkinan akan berwarna transparan, tidak berwarna ungu atau tidak berwarna pink merah. Kita lanjut ke nomor terakhir. Pewarnaan gram dapat dilakukan untuk identifikasi bakteri karena terdapat perbedaan struktur terluar dari kedua jenis bakteri tersebut. Ini jawabannya benar ya, karena di sini target pewarnaan gram itu adalah mewarnai dinding sel bakteri, yang dimana bakteri gram positif dan bakteri gram negatif itu memiliki perbedaan, yaitu pada ketebalan dinding selnya, di mana bakteri gram positif dinding selnya tebal, sementara bakteri gram negatif dinding selnya tipis. Jadi jawabannya benar. Salah, benar, salah, benar.